Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Ping-Pingan. Kali ini kita akan membahas soal yang ada dalam 29 yang berkaitan dengan proporsi atau perbandingan senilai. Sebelumnya, siapkan alat-alat tulismu dan fokus. Oke. Teman-teman atau anak-anak sekalian, kita coba pahami soal cerita ini ya. Jadi pesan saya, jangan bingung dengan kalimat-kalimat cerita. Namanya cerita ya, cerita itu ngarang. Tapi nanti ada kata-kata kuncinya yang harus kamu pahami. Jadi ngarang tuh ngalor ngidul, kesana kesini, kesana kesini, kesana, tapi kata kuncinya ada. Oke, kita lihat contoh soal yang nomor 5 ini. Ini cerita dia, sebuah cerita. Ulul adalah seorang koki hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin banyak karena musim liburan. Ini cerita nih loh. Ya, jangan bingung karena banyak kalimat, jangan. Ulul ini nama orang. Dia profesinya sebagai koki, ya gitu kalau mau dipikirkan. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin banyak karena musim liburan. Cerita. Nah, resep yang dibuat sebelumnya, nah kan dia mau merubah, jadi sebelumnya sudah ada. Nah, resep yang dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu. Nah, ini kata kunci nih. Ini kunci nih. Kalau sudah seperti ini, menyangkut data kunci adalah 2 gelas takar tepung terigu. Nah, ini kata kuncinya. Sudah ketemu kata kuncinya, udah enak itu. Yang dapat dibuat 3 lusin cookies. Nah, ini kata kunci nih lagi. Udah, jadi cuma ada terigu dan cookies gitu aja. Ceritanya nih ngalor ngidul, yang ada cuma terigu dan cookies. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, nah ini kunci lagi. Nah, ya kan? Berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Paham ya? Jadi cerita ngalor ngidul tadi itu yang banyak itu hanya ada 2, yaitu tepung terigu dan cookies. Itu aja. Satu lagi pertanyaannya, apakah tepung terigu apa cookiesnya yang ditanyakan? Ternyata ini yang ditanyakan cookiesnya dalam satuan lusin. Saya ulangi pelan-pelan. Ulul adalah seorang koki hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin banyak karena musim liburan. Titik. Resep yang dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu yang dapat dibuat 3 lusin cookies. Ini kata kunci yang di garis merah ini. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, ini kata kunci. Baru pertanyaan berapa lusin cookies yang dapat dibuat. Jadi cuma ada 2, terigu dan cookies. Ya sudah, gimana caranya? Kita buat tabel aja. Masih ingat toh? Kita buat tabel. Ini tabel untuk tepung terigu. Nah, ini untuk cookiesnya. Nah, kan cuma ada 2 aja.
ceritanya panjang lebar, tapi cuma ada 2 masalah ini aja, 2 judul ini aja yang perlu kita pikirkan. Ya toh, jadi 2 kolom aja. Nah, kita lihat kata kunci tadi. Kita lihat kata-kata kunci di garis merah tadi itu ya. Yang pertama, 2 gelas takar tepung terigu. Kita sudah punya kolom tepung terigu. 2 gelas, ya tulis aja 2. Nah, mudah loh. Terus cookiesnya mana? Lihat garis merah lagi. Cookiesnya ada 3 lusin. Ya sudah, cookiesnya 3 lusin, gitu aja. Mana yang sulit? Ya toh? Nah terus data yang belum dimasukkan yang mana? Ini sudah dimasukkan, ini sudah dimasukkan. Nah ini yang belum dimasukkan. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, ini yang belum dimasukkan. Berarti tepung terigu ini ya, tepung terigu. Berarti di sini tepatnya 12. Terus data mana lagi yang belum dimasukkan? Cookiesnya ini belum ada. Inilah yang ditanyakan, berapa lusin cookies yang dapat dibuat. Ya, inilah yang ditanyakan. Nah, umpamakan aja ini E. Dah, mudah loh. Nah, kalau sudah seperti ini sudah mudah ini. Masih ingat gak caranya? Tinggal begini aja. Bandingkan tiap kolom dari atas ke bawah boleh, ini yang mudah ya. Nah, masih ingat ya? Dah, bandingkan aja itu. Pakai perbandingan senilai. Gimana? Tepung terigu ya dibandingkan di kolom tepung terigu. Jadi gimana? 2 berbanding 12. Oke. Sama dengan 3 berbanding X. Nah, itu aja. Paham ya? Ini pakai perbandingan senilai, perbandingannya seperti itu. Terus bagaimana? Kalau sudah ketemu seperti ini, ya kita tinggal kalikan silang saja. Dikalikan silang. 2 dengan X dikalikan, 12 dengan 3 dikalikan. Jadi gimana? Jadi seperti ini. 2 kali X. Oke, satu langkah aja ya. Biar jelas. Sama dengan 12 kali 3. Nah. Paham toh? Gak sulit. 2 kali X ini 2X. 12 kali 3 ini ya. Ya dihitung aja lah, 12 kali 3. 3 kali 2, 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. Sudah nggak ada dikalikan lagi, berarti selesai. Mudah lah. Kita langsung ke sebelah kanan. 2X sama dengan 36. Jadi X-nya sama dengan 36 dibagi 2. Berapa itu X-nya? 36 dibagi 2. Ya, diketawaret-tawaret lah ya kan, sambil belajar membagi porokapit. Bagi 2. 3 dibagi 2 dapatnya 1, sisa 1. Sisa 1. 1 dibagi 2 enggak bisa, turun ke 6. 16 dibagi 2, 8. 8 dikali 2, 16. Selesai. Kalau males pakai porokapit ya pencet angka 3, pencet angka 6, pencet tanda bagi, pencet angka 2, pencet sama dengan, ketemu 18. Ketemu 18. Gimana? Ya selesai. Selesai. Cuma begitu. Nah, X itu apa? X ini adalah cookies. X ini adalah cookies.
Nah sekarang kita tinggal jawab. Pertanyaannya tadi kan berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya. Setelah dicari ketemu 18. Ya sudah, jadi cookies yang dapat dibuatnya adalah dapat dibuatnya adalah ini X 18 lusin. Mudah toh? Ya. Selesai di sini, sempurna jawabannya. Sekali lagi, paham ya? Saya pesan sekali lagi jangan bingung dengan cerita yang macam-macam ini. Temukan aja kata kunci. Kalau perbandingan senilai hanya ada 2 yang dibandingkan. Jadi mau ceritanya ke sana ke sini terserah. Tapi temukan aja kata kunci. Hanya 2. Seperti ini hanya ada tepung terigu dan cookies. Sudah. Buat tabel, bandingkan, hitung, selesai. Paham ya? Mudah-mudahan kamu bisa berlatih dengan hal-hal yang semacam ini. Ini bisa kamu hitung dengan cara lain juga bisa. Dengan teknik lain juga bisa, seperti yang sudah diberikan. Tetap di channel Ping-Pingan, channel kesayangan kita. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Keberkahan buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.